Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Seperti biasa, saya senang ditanya. Dan kali ini saya akan bahas yang mungkin bagi sahabat tani yang sudah senior ini mungkin sepele, hal sepele. Tetapi di sini saya bagikan kepada sahabat tani yang bermanfaat untuk kita semua, walaupun itu hal kecil dan hal sepele. Hal sepelenya itu apa, Pak? Pertanyaannya itu apa? Ya, pertanyaan cuma simpel, sahabat ya. Pak, sebenarnya tanaman kopi kita itu perlu nggak, Pak? Sekali-sekali itu dicangkul di sekitarannya. Dan saya bagikan ini tidak memandang apa dia itu senior, apa dia itu bukan senior. Karena juga begini loh sahabat, yang senior pun belum tentu kadang-kadang melakukan itu sahabat tadi. Bahkan sering terlupakan. Apa itu? Ya itu tadi sahabat, masalah pencangkulan di sekitar lahan atau di sekitar tanaman kopi kita. Nah, jadi perlu tahu sahabat tani apa sih gunanya kita lakukan pencangkulan dan berapa kali dalam setahun pencangkulan tanah itu dilakukan. Oke, ini melalui pengalaman saya sahabat tani. Sangat penting sebenarnya sahabat tani mencangkul tanah di lingkaran kopi kita. Yang bertujuan apa? Yang bertujuan yang pertama menggemburkan kembali tanah kita sahabat tani. Jadi kalau tanah kita ini, tanah di lahan kita biarkan padat, tidak kita kelola, setidaknya tidak kita cangkul, ya pasti nantinya itu pertumbuhannya terganggu. Lebih-lebih kalau produksi jelas terganggu sahabat tani. Kenapa gitu Pak? Ya karena tanahnya terlalu padat. Ya, tanah terlalu padat mengakibatkan pemupukan yang kita beri itu tidak terserap sempurna. Ya, ibarat kata begini sahabat, penggemburan itu dengan cangkul itu dibalikkanlah tanah itu sahabat tani. Jadi tanah yang di atas akan ke bawah dan yang dari bawah bisa ke atas seperti itu. Rotasi ya sahabat tani ya, kalau mudah-mudahnya kita pahami itu namanya rotasi. Nah, apa gunanya Pak rotasi Pak? Gunanya adalah untuk menghilangkan kembali zat-zat kimia yang tertinggal dalam tanah. Baik itu zat kimia hasil herbisida, baik itu juga zat kimia hasil pupuk kimia sahabat. Jadi kita putar tanah itu dari bawah ke atas, atas ke bawah, itulah gunanya sahabat, supaya terjemur oleh sinar matahari, sehingga zat-zat kimia tadi akan mudah tercuci oleh air hujan sahabat tani. Jadi kalau zat kimia kita biarkan di tanaman kita, misalnya zat kimia sisa dari herbisida atau zat kimia sisa dari pupuk kimia, itu lama-lama sahabat tani pertumbuhan kopi juga akan terganggu. Sebagaimana kita tahu sahabat tani bahwa tanaman apapun itu lebih menyukai yang alami atau yang organik ya, seperti pupuk organik. Tetapi bila kita kita suntik dengan pupuk kimia, itu bisa kita katakan suntik ya, itu maka akan terjadi yang namanya ketidaksetaraan ya, seperti tadi saya bilang bahwa tanaman kopi kita itu membutuhkan zat organik atau zat alami sahabat tani, bukan zat kimia. Tetapi dengan berkembangnya di zaman sekarang ini, petani juga terbantu oleh adanya pupuk kimia. Terlebih-lebih bagi petani kopi yang kesulitan mendapatkan pupuk kompos ya, pupuk-pupuk hasil ternak dan sebagainya sahabat tani. Nah, jadi perlu memang dilakukan sahabat tani, perlu dilakukan penggemburan atau pencangkulan sahabat tani ya. Dan yang kedua, apa sih gunanya Pak pencangkulan atau penggemburan di tanaman kopi kita? Supaya sahabat tani, supaya perakaran tanaman kita itu cepat berkembang. Sebagaimana kita tahu, tanaman kopi ini tidak luput dari yang namanya akar serabut. Akar serabut itu akar-akar halus dan banyak, dan memiliki akar tunggal ya, memiliki akar tunggal yang menjulur ke dalam, ke bawah, seperti itulah mudahnya ya. Jadi itu gunanya sahabat, kalau kita sudah gemburkan maka perakaran tanaman tersebut akan mudah berkembang secara otomatis, secara alamiah ya, akan mempengaruhi pertumbuhan kopi, sehingga kopi kita menjadi lebih sehat, lebih subur. Lebih-lebih untuk kita sahabat tani yang kopinya sudah masuk produksi, kalau kita lakukan pencangkulan di sekitar itu sangat bermanfaat. Dan ada sih perubahannya, sahabat tani coba lakukan, ada perubahannya sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga sahabat tani, nah ini yang ketiga ini banyak sih muncul pertanyaan dari sahabat tani kita yang pada takut nih sahabat tani. Pak, kan kita harus mencangkul sekitar tanaman kita atau keliling tanaman kita Pak. Tapi yang namanya mencangkul kan Pak sudah pasti mengenai akar Pak, terutama akar serabut Pak. Kami pada ketakutan, apakah nanti kalau akar serabutnya copot atau terpotong, apakah akan mempengaruhi pembuahan kopi atau produksi kopi?
Nah, oke, ini saya jawab sahabat tani ya. Inilah mudahnya menjadi petani kopi Arabica gitu ya. Memang kalau secara logis, cara logis ya, akar itu kan tugasnya mencari makanan, kan gitu ya. Mencari makanan dan nutrisi. Tetapi beda halnya dengan kopi sahabat tani. Malah tanaman kopi kita kalau serabutnya sering diambil, itu pertumbuhan kopinya jauh lebih bagus, lebih sehat, lebih subur. Terlihat dari batang-batang kopi yang ada di kebun kita. Kalau batangnya sehat besar, nah itu sudah jaminan bagus. Nah, jadi apa yang bikin takut petani kopi? Yang bikin takut kalau kena akar serabut. Ini nanti bisa-bisa mati tanaman kopi ini kalau udah kena akarnya gitu. Enggak demikian sahabat tani. Justru tanaman kopi ini perlu sekali-sekali akar serabutnya itu diambil, dibuang gitu. Tapi bukan akar serabut yang baru ya, tapi akar serabut yang sudah tua gitu. Jadi pengurangan akar serabut pada kopi ini akan memudahkan merangsang pertumbuhan akar serabut baru. Akar serabut baru tadilah yang akan bekerja menyerap makanan di sekitar tanaman seperti itu, sehingga membantu produksi kopi kita meningkat sahabat. Nah, jadi sahabat tani jangan hanya berpikir seolah-olah mesti dengan pupuk baru hasilnya banyak. Ya enggak juga sahabat. Di tempat kami nggak pernah dipupuk kebun orang itu, tapi mereka sering menggemburkan tanamannya tanpa dipupuk. Bahkan buah serta hasil panennya tidak kalah dengan petani yang menggunakan pupuk kimia selama ini sahabat tani. Nah, jadi penggemburan ini sangat dibutuhkan dan sangat perlu sahabat tani, sangat perlu ya. Nah, tapi Pak, saya di kebun saya Pak, saya nggak pernah menggemburkan Pak, tapi tanahnya selalu gembur loh Pak. Tidak pernah saya gemburkan, paling tidak ya saya piringkan, saya siram pupuk seperti itu Pak. Itu bagaimana? Ya sudah pastilah jawabannya ini sahabat. Jawabannya ya bisa jadi karena lahannya lahan baru buka ya kan. Seumur hidup belum pernah tanami kopi. Seumur hidup memang itu hutan gitu, hutan belantara. Jadi namanya hutan belantara kan ya sudah pasti full organik, banyak organik tersimpan dalam tanah. Makanya begitu kita tanami kopi, itu tanahnya akan gembur selalu, gembur dan gembur selalu. Ya beruntung sih bagi sahabat tani yang baru buka hutan ya, baru buka hutan lalu tanami kopi, itu sangat beruntung karena unsur hara dan organiknya masih full dan belum pernah terkontaminasi kimia sahabat. Tetapi itu lama-lama akan padat juga gitu, akan padat juga, dan lahan tersebut lama-lama akan teracuni oleh zat kimia. Ya contohnya apa ya, seperti herbisida itu kan zat kimia, pupuk kimia ya itu kan kimia sahabat tani. Dan juga apalagi nih, oh sahabat tani mau berikan insektisida itu kan, atau pestisida itu kan juga kimia. Lama-lama ya sudah pasti kan tanah yang tadinya subur akan berubah menjadi tanah yang kurang subur seiring tahun ya, seperti itu sahabat tani. Makanya bagi sahabat tani ya saya sarankan kalau memang mampu, memang sanggup menjaga lahannya dari kimia, ya sebaiknya dijaga gitu. Upayakan dengan organik saja ya, itu pesan dari saya. Upayakan dengan organik saja, jangan sama kimia. Itu bagi sahabat tani yang mampu ya. Dan ya kebiasaan kita seperti ini sahabat, sebenarnya mampu nggak mampu tergantung dari jarak gitu. Jarak misal nih, jarak pupuk dari jarak pupuk ke kebun kita itu berapa jaraknya dan bagaimana perjalanannya, seperti itu sahabat. Karena kan nggak di semua lahan kita sahabat yang jalannya mudah diakses gitu. Ada juga yang jalannya susah sekali diakses sahabat tadi. Jangankan untuk roda 4, untuk roda 2 kadang-kadang kita harus melewati gunung-gunung, bukit-bukit, jalan terjal untuk hanya mengangkut pupuk kompos misalnya, pupuk kandang misalnya, seperti itu sahabat. Nah itu kan memang sih butuh perjuangan ekstra seperti itu sahabat tani. Ya itulah makanya terciptalah pupuk kimia ya, untuk memudahkan kita, dan juga kita tidak repot untuk menyediakan pupuk yang ingin kita kasih ya gitu ya. Jadi kalau sahabat tani melakukan penjangkauan sekitar tanaman lalu terkena akar, jangan takut ya, tenang saja. Karena untuk tanaman kopi ini termasuk tanaman yang bandel dan masih mampu gitu, masih mampu beradaptasi dan menumbuhkan merangsang akar baru sahabat tani. Terkecuali sahabat tadi ya, terkecuali terlalu ekstrim, misalnya ya akar ekstrimnya akar serabutnya diambil berlebihan, ya itu yang tidak boleh sahabat ya. Ini kita bilang contoh
kita contohkan sebatang kopi. Ada sebatang kopi. Lalu kan sahabat tani lakukan pencangkulan dalam bentuk lingkaran, ya. Jadilah dia seperti O lah, seperti itu ya, seperti O gitu. Lakukan pencangkulan itu tepat di pucuk cabang samping, sahabat. Di mana pucuknya ya di situ digemburkan. Gitu. Karena apa? Karena disitulah mulut akar yang bekerja untuk menyerap makanan yang ada di sekitar tanaman. Gitu sahabat tani. Jadi walau terkena 1, 2, 3 atau selama tidak berlebihan ya tidak ada masalah ya. Nggak perlu takut sahabat tani. Dia ini kalau saya tengok sahabat, kopi ini tidak beda dengan seperti sawit sahabat, tidak beda. Jadi untuk sahabat tani di sana yang ada melakukan pencangkulan sekitar tanaman sawit, pasti itu sahabat tani perhatikan ada yang terkena kan akar serabut. Tetapi sawitnya tidak mati. Nah, seperti itulah kopi. Jadi jangan takut apalagi terperdaya oleh hoax ya. Karena sekarang banyak sekali hoax. Belum lagi kita nengok di medsos itu ya. Di FB, di TikTok, di mana-mana itu kebanyakan menakut-nakuti gitu, menakut-nakuti seolah-olah tujuannya itu ya, tujuannya untuk menyulitkan petani kopi, terlebih yang pemula. Kalau yang pemula udah pasti ketakutan kalau udah apa itu tiba-tiba melihat gitu ya, melihat ada video-video orang yang mengatakan jangan melakukan pencangkulan, nanti kena akar serabut, nanti tanamannya bisa mati gitu. Ya gitu kan. Makanya sahabat tani perlu kita praktek dengan tangan kita sendiri ya kan. Ini seperti saya sahabat, ini kan saya hanya bicara teori, tetapi setidaknya analisanya kan udah dapat tuh sahabat tani. Sekarang tinggal sahabat tani praktekkan aja, praktekkan, lakukan, buktikan apa benar ini Pak Ferry bilang nih, atau kadang dia pun bohong gitu kan. Nah gitu, dites gitu sahabat, dites, dipraktekkan sendiri ya. Jangan langsung menuding, dites aja sendiri. Nah karena sejak saya di kopi Arabica ini, saya banyak sekali mencoba hal-hal yang baru, baik itu hal yang lama juga itu saya coba gitu. Bahkan amanat-amanat saran dari orang-orang tua kami ya, baik nenek moyang kami hingga di masa sekarang itu masih saya perdalami sahabat. Masih saya perdalami untuk mengetahui apakah benar, apakah tidak benar, kan begitu sahabat tani. Maka saya praktikkan sendiri. Oh ternyata benar, udah saya bagikan dalam konten ini. Oh ternyata hoax tidak benar, ya udah saya bagikan juga sahabat tani. Yang jelas ya kita sama-sama di sini berbagi manfaat. Sahabat tani dapat manfaat, saya juga dapat, kan gitu sahabat tani ya. Karena ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bukan berarti bermanfaat untuk membohongi orang lain. Nah jangan ya. Nah itu makanya sahabat tani, ini masalahnya sepele, judulnya hanya mencangkul sekitar tanaman. Tetapi banyak juga sih senior yang belum tahu. Banyak juga sih orang yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun juga tidak tahu apa gunanya penggemburan atau pencangkulan lingkaran tanamannya. Masih banyak loh sahabat tani. Bahkan yang lebih banyak lagi yang jelas, yang lebih banyak lagi tidak mau tahu gitu. Yang dia hanya datang kutip hasil gitu. Itu percayalah saya bilang produksinya akan segitu-segitu aja, tidak ada perkembangan. Nah jadi di sini saya bermotivasi berbagi pada sahabat tani, kita maunya ya berkembang. Hasilnya naik dan naik, kan seperti itu sahabat tani. Jadi kalau kita tidak mau tahu ya seperti itulah. Apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai kan gitu. Banyak yang kita tanam, bagus kita merawatnya, bagus kita memupuknya ya. Hasilnya yang kita tuai akan jauh lebih banyak. Seperti itu kesimpulannya sahabat. Oke, sedikit saya ceritakan pengalaman saya. Awal sekali saya dulu belajar bertani kopi Arabica, saya mendapati lahan memang lahan, bukan lahan baru sih, lahan bekas ya, lahan bekas sudah lama, dan lahan itu termasuk lahan padat sekali sahabat. Di saat hujan dianya basah, tetapi sebentar kemarau, 1 jam panas, itu tanahnya kembali tandus sahabat tani. Lalu saya biarkan saja, karena saya dulu tidak tahu apa manfaat dari penggemburan dan pencangkulan gitu. Yang saya tahu ya babat aja, yang penting sekitar tanaman udah bersih, udah selesai gitu kan. Saya pupuk gitu. Tetapi dari segi penglihatan saya tengok loh, kok produksinya kok segitu-segitu aja, tidak ada perkembangan gitu. Seperti tanaman yang nggak dipupuk, padahal saya sudah beri pupuk gitu kan. Sudah beri pupuk gitu sesuai anjuran BPP lah ya, Badan Penyuluh Pertanian Kopi Arabica seperti itu. Tapi kok salah gitu ya. Sampai saya pernah juga komplain ke Bapak BPP, saya bilang,
Pak, apakah itu risetnya sudah benar, Pak? Gitu. Dalam per batang Bapak bilang 4 on cukup kopi itu. Sedikit tapi rutin seperti itu. Tetapi setelah saya 4 kali berikan pupuk sedikit tapi rutin, kok malah tidak ada perkembangan gitu. Malahan kebun tetangga saya tanpa dipupuk, hanya cukup mencangkul sekitar tanaman, kok buahnya banyak terus gitu. Nah, lalu ya Bapak BPP tadi entah bagaimana bisa tahu ya, bisa tahu. Ditanya seperti ini, Pak Peri emangnya pernah nggak menggemburkan atau mencangkul sekitar tanaman Pak Peri itu? Saya bilang, untuk apa? Apa gunanya mencangkul gitu kan? Apa gunanya gitu? Lalu dibilang sama Bapak BPP, ya kan? Dibilang sama Bapak BPP begini, Pak Peri, seharusnya dalam per tahun itu pencangkulan itu diperlukan 2 kali dalam setahun. Gunanya apa? Gunanya menggemburkan kembali tanah yang padat. Tanah padat kenapa bisa padat? Ya akibat dari residu kimia atau dari bahan-bahan kimia gitu sahabat, seperti sisa racun dari herbisida, sisa racun kimia dari pupuk kimia, seperti itu sahabat. Barulah saya berpikir ada benarnya. Akhirnya saya coba sendiri, saya lakukan. Itu ada sekitar 1.500 batang bersama anggota, ya, anggota bayar sih, saya bayar juga gitu kan sahabat tani, kalau nggak sanggup kita sahabat ya. Lalu setelah itu saya coba lagi berikan pupuk, 4 ons. Di saat itu tepat di ujung pucuk cabang kopi tadi yang sudah kita gemburkan secara melingkar ya, atau keliling, saya berikan di situ sahabat. Tetapi menakjubkan sekali, dalam 1 minggu terlihat langsung perubahannya signifikan sahabat, signifikan perubahannya. Dan juga berbeda, pokoknya berbeda dengan sebelumnya waktu saya lakukan pemupukan tanpa pencangkulan atau penggemburan, beda sahabat tani. Nah itu tadi sahabat tani, dari pengalaman itu sekarang saya bagikan kepada sahabat tani, dan ini pernah saya bahas di video lama, atau mungkin karena video saya kebanyakan sampai banyak sahabat tani kita cari-cari, Pak kok nggak ketemu Pak gitu kan ya, mungkin karena kebanyakan gitu ya. Dan juga mungkin karena error gitu ya, saya nggak paham ini konten saya ini, kok channel saya ini ada-ada aja gitu sahabat ya, ada nanti error, nanti kita kaitkan ke affiliate gitu, affiliate YouTube gitu, tahu-taunya error juga. Kemarin saya mau jual benih biji kopi Arabica lengkap lah kan, ada tim-tim, ada yang super ya, ada yang janda, kemala dan lain-lain gitu kan, tahu-taunya error juga gitu. Jadi saya setiap buka toko melalui online ini selalu aja bermasalah. Nah jadi begitu sahabat tani, dalam setahun dibutuhkan 2 kali pencangkulan gitu ya, boleh membentuk lingkaran gitu kan, memang sih seharusnya lingkaran lebih baik sahabat tani. Nah itu wajib ya, jadi dalam setahun ingat 2 kali itu mesti ada. Lebih bagus lagi begini sahabat, sebelum memupuk ya bikinkan dulu lingkarannya, gemburkan tanah sekitarnya. Itu begitu kita tabur pupuk itu menyerap lebih baik sahabat daripada tanaman kopi kita yang nggak pernah kita lakukan pencangkulan penggemburan gitu. Nah kalau tanahnya gembur menjadi subur kembali ya otomatis penyerapannya sangat normal, sangat bagus dan lebih efisien. Tapi kalau tanahnya padat sahabat tani, tabur pupuk pun percuma saja, yang ada nanti terbawa air. Lebih-lebih untuk sahabat tani yang memiliki lahannya lahan miring, nah itu nggak digemburkan sahabat tani, tabur pupuk, datang hujan terseretlah pupuk tadi, terbawa arus, sia-sia kan gitu kan. Makanya itu sahabat tani ini penting, ini saya bagikan untuk semua. Saya tidak pandang dia senior atau pemula, saya juga tidak pandang diri saya juga senior atau pemula, saya tidak pandang juga. Yang jelas di sini kita berbagi mana yang penting. Kadang-kadang yang sepele ini sangat penting dibagikan gitu sahabat tani. Makanya saya rasa ini sangat berguna untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya sahabat tani ya. Saya rasa hanya itu aja sahabat tani ya. Semoga teruslah semangat ya, terus semangat, tingkatkan hasil pertaniannya. Kalau sahabat tani bercerita kebun saya luas, kalau hasilnya mengalahkan kebun orang yang tak luas ya sama aja kan, bikin malu sendiri kan gitu sahabat. Kita maunya lahan itu kecil tetapi hasilnya luar biasa seperti itu. Oke kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.